Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi musabit ummati bijalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak limpahan rahmat yang kita rasakan, di antaranya nikmat Allah yang amat dan teramat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Karena berbicara nikmat itu ada tiga. Pertama nikmat kecil, kedua nikmat besar, ketiga adalah nikmat sempurna. Nikmat kecil, seseorang memiliki harta benda yang begitu banyak, kedudukan yang tinggi, itu sebetulnya nikmat kecil. Namun nikmat yang besar adalah iman dan Islam. Karena dua nikmat ini harus kita pertahankan, wajib kita pertahankan, karena tiketnya masuk ke surganya Allah harus ada dua nikmat ini. Maka ada yang namanya husnul khatimah secara khusus, ada husnul khatimah secara umum. Yang khusus, seseorang sudah bertobat, sudah bersihkan dirinya, itu dia meninggal dalam keadaan baik, itu namanya khusus. Umum, yaitu seseorang meninggal tidak memsekutukan Allah, maka itu umum, tetap membawa iman dan Islam. Dan nikmat ketiga adalah nikmat sempurna, yaitu apabila kita mempertahankan keduanya ini, nikmat iman, nikmat Islam, sempurna adalah kita dimasukin surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain, di antaranya nikmat kesempatan. Pada kesempatan pagi ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita, itu pun wajib dan patut kita syukuri. Dan nikmat sehat wal afiat, baik sehat lahir maupun batin, nikmat kemauan kita, nikmat keistiqomahan kita, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang andaikan kita hitung satu persatunya maka kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Di antaranya nikmat kesempatan, Allah masih berikan kesempatan buat kita sehingga kita masih bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Ini berarti Allah masih sayang kepada kita. Belum diambil, yaitu nikmat umur. Maka umur sekali lagi bahasa Arabnya adalah kemakmuran yang harus kita makmurkan, kita isi. Karena bicara umur ini adalah sisa, bicara sisa adalah sedikit, maka betul-betul harus kita kembangkan. Salawat siring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta sana keluarganya, para sahabat seperjuangannya, dan tentunya juga kepada kita selaku umatnya yang tetap menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya sebagai penghantar, di mana suatu hari Abu Hurairah sedang berjalan-jalan di pasar Madinah. Dia melihat begitu banyak pedagang. Kemudian Abu Hurairah berkata kepada pedagang, "Kalian ini lemah, kalian ini ketipu." Di mana Rasulullah sedang membagi-bagikan adalah apa? Warisan. Kongko masih ada di sini. Kalau orang pasar tentunya bicara warisan kan selalu bicara tentang harta benda. Orang pasar selalu pikirannya ke situ, ya. Apakah benar ucapan engkau wahai Abu Hurairah? Betul. Baiklah kalau begitu kami katanya menuju ke Masjid Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Hurairah menunggu di pasar dagangan orang-orang tersebut. Akhirnya orang-orang tersebut datang ke Masjid Madinah mencari-cari Rasul yang katanya Rasulullah sedang membagi-bagikan warisan. Akhirnya dia cari di depan masjid, enggak ada. Di dalam masjid enggak ada. Di belakang masjid enggak ada, di samping masjid enggak ada. Akhirnya orang-orang tersebut kecewa. Karena bicara di hatinya, di otaknya itu selalu bicara warisan itu harta benda. Akhirnya dia kembali dengan kecewa menemui Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah,
engkau katakan Rasulullah sedang membagi-bagikan warisan, kami sudah mencari Rasulullah, kami tidak temukan. Mana warisan tersebut? Kemudian Abu Hurairah balik bertanya, apakah engkau datang ke masjid, ada orang? Banyak katanya. Sedang apa dia orang-orang tersebut? Ya, ada yang sedang lagi membaca Al-Quran, ada yang sedang lagi selawat, ada yang sedang lagi membicarakan tentang halal dan haram. Kata Abu Hurairah, itu adalah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari riwayat ini yang bisa kita ambil 3, di mana pentingnya kita yang namanya berselawat. Karena bahwasanya suatu hari ada 4 malaikat yang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata 4 malaikat tersebut, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Malaikat Jibril katanya, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berselawat kata kepadamu, yaitu 10 kali, maka nanti ketika dia jembat di surat kutuntun dia tangannya. Masya Allah. Kemudian malaikat Mikail, ya Rasulullah, barang siapa berselawat dari umatmu, dia berselawat 10 kali, nanti katanya aku akan minumkan dari telagaku. Subhanallah. Kata malaikat yang satu lagi, malaikat Israfil, ya Rasulullah, barang siapa berselawat dari umatmu 10 kali, maka nanti aku akan sujud di hadapan Allah dan tidak akan kuangkat kepalaku sebelum orang yang berselawat dari umatmu 10 kali diampunin dosa-dosanya. Subhanallah. Kemudian malaikat Ijrail atau Ajrail itu pun sama berkata, ya Rasulullah, barang siapa berselawat kepadamu dari umatmu 10 kali juga, maka nanti ketika aku mencabut rohnya sebagaimana mencabut roh para nabi. Jadi salawat ini sesuatu amalan yang kita dalam keadaan apapun gak dikatakan ria. Bahkan siapa orang berselawat sekali, kata Rasul, wajib kuberi syafaat. Nah, ini selawat diantaranya. Jadi itu warisan Rasulullah, banyakin selawat. Kemudian juga yang bisa kita ambil pelajaran dari riwayat ini, yang keduanya adalah tentang bacaan Al-Quran. Di mana Al-Quran itu ada ayat yang paling tinggi, yang paling agung. Apa itu? Ayat kursi. Ini kita harus tahu. Ayat kursi paling tinggi. Ada ayat itu yang ayat sangat menakutkan, tercantum di dalam kitab Mutarah Hadis An-Nabawiyah. Ayat yang paling menakutkan di dalam Al-Quran yaitu surat Ijazul atau Jaljalah, yang bunyinya wa may ya'mal misqala jaratin khaira yara wa may ya'mal misqala jaratin sarra yara. Itu ayat menakutkan. Kenapa? Artinya barang siapa berbuat kebaikan walaupun sebesar jarah, sebesar biji sawi, dia akan lihat kebaikan itu. Tapi sebaliknya juga, barang siapa berbuat keburukan walaupun sebesar jarah, sebesar biji sawi, dia akan lihat keburukan tersebut. Tuh, makanya ayat menakutkan. Ada ayat di dalam Al-Quran yang ayat tersebut mengandung keadilan, yaitu bunyinya yang innallaha, dikatakan di situ la ya'muru bil ihsan, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'idil qurba. Itu ayat tentang keadilan tuh. Itu harus kita tahu. Rasul yang mengatakan. Ada ayat tentang kita berharap kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita lihat ada di sana surah Al-Jum'ah yang bunyinya tentang jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Artinya kita banyak dosa apapun jangan merasa saya mau banyak dosa mau diapain aja terserah Allah. Jangan. Pokoknya antara ajab dan rahmat itu masih banyak tinggian rahmat. Sebelum Allah ciptakan ajab, Allah terlebih dahulu menciptakan rahmat. Jadi jangan putus asa. Sebesar apapun ampunan Allah lebih luas ketimbang dosa kita. Nah, itu makanya ada ayat tentang itu. Ada ayat tentang di situ ya tentang harapan, tentang jangan putus asa dari rahmat, keadilan, udah semua ya ada ayat. Dan Al-Qur'an ini kalau Sayyidina Utsman itu menghatamkan 3 hari. 3 hari. Tapi kalau untuk Quran kita jangan. Kenapa katanya? Kalau ulama bilang kalau orang menghatam Al-Qur'an 3 hari, dia hanya ngejar cepatnya aja. Enggak merenungi, enggak mentadaburi, enggak ada. Makanya bagaimana kalau kita minimal itu
Ya minimal itu minimal itu seminggu atau 10 hari katanya. 10 hari. Kenapa? Kalau katanya enggak 10 hari atau 3 minggu pemborosan umur. Apalagi sebulan sekali. Tuh, apalagi enggak sama sekali. Sayang-sayang nih umur. Inilah tuh bicara tentang umur, ini Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini membela kita bukan hanya ketika nanti di hari kiamat, dia membela kita dari alam barzah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, dikatakan di situ, iqrarul Quran fa innahu yaumal kiamat isabian li asbabihi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Quran datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada pembacanya dan orang yang mengamalkan Al-Quran. Nanti Al-Quran nih, itu warisan Rasulullah yang tertinggi adalah Al-Quran. Yang ketiga, dari riwayat Abu Hurairah ini yang bisa kita ambil tentang halal dan haram ini penting sekali, karena banyak orang yang terkadang dia nggak tahu kalau kata-katanya tersebut mengandung keharaman. Contoh, dalam hal sholat, dia bilang saya nitip, itu udah keluar dari Islam, dia nggak tahu. Atau dia ngomong, daripada saya ini Islam sulit banget, mendingan tahun depan saya mau keluar dari Islam. Jangan tahun depan, hari itu udah keluar dari Islam. Tuh, hati-hati. Atau seorang suami istri dia nggak paham tentang halal dan haramnya. Dia berkata, misalkan wajah mama mirip kayak ibu, itu udah kena talak. Enggak harus kata-kata cerai, iya. Enggak harus kata-kata cerai, itu udah kena talak. Atau dia bilang begini, daripada kita cekcok mulu, biarin dah mama di sana saya di sini, itu udah kena talak juga. Banyak macamnya karena dia tidak tahu halal dan dia bicara atau haramnya, maka penting sekali kita membicarakan halal dan haram. Maka ketika di masjid seorang membicarakan tentang masalah duniawi, enggak dikaitkan tentang ibadah, 40 tahun ibadahnya hilang. Ini hati-hati. Jadi kita harus tahu, maka dari riwayat ini yang bisa kita ambil masih banyak tentang halal dan haram, tapi itu hanya sepintasnya saja sebagai penghantar. Mudah-mudahan dari riwayat ini warisan Nabi, karena Nabi tidak mewariskan apa-apa kecuali ilmu, maka kita harus pintar-pintar mengambilnya. Khususnya pada pagi ini kita sedang mengambil warisan Rasulullah, sedang mendapatkan warisan Rasulullah, yaitu duduk di ta'lim. Karena kata Rasulullah bahwasanya man salaka taraka yaltamisu bihi ilman tarakallahu sahalallahu fil jannah. Barang siapa melangkah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya, yaitu menuju ke surga. Itu mudah-mudahan. Lanjutnya kita masih tentang mempelajari, yaitu arkanul khutbataini khamsatun. Ya, kita harus tahu nih, bermula segala rukun dua khutbah itu 5. Rukun dua khutbah itu 5. Khutbah pertama, khutbah kedua. Ini bukan hanya kita harus tahu sebagai khatib, tetapi jamaahnya pun wajib tahu. Kenapa? Andai khatibnya itu lupa dari rukun yang 5 ini, itu semuanya nggak sah. Maka kalau yang namanya jamaahnya cerdas, dia harus mengulang dengan sholat zuhur. Tuh, hati-hati nih. Itu dikatakan bahwa ada 5. Ini kalau diringkas 5. Tapi kalau dipisah ada 8. Nih. Ini kita ringkas aja. Ini ulama kita meringkas 5. Apa itu rukun? Yang rukun tersebut sekali lagi bukan hanya si khatib yang tahu rukun tersebut, tetapi jamaah pun wajib tahu, biar sholat Jumatnya dia paham betul. Ya. Yang pertama, alhamdulillahi fihima. Yang pertama yaitu alhamdulillah di dalam 2 khutbah. Tuh. Jadi alhamdulillah di dalam 2 khutbah, makanya tadi tuh kalau diringkas 5, kalau dipisah 8. Karena dua-duanya tuh di dalam 2 khutbah wajib ada alhamdulillahnya. Contohnya mau minal hamda, ya silakan. Ya pakai isimnya isim rafa. Kemudian alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, silakan, pokoknya alhamdulillah aja.
Alhamdulillah. Selain daripada itu yang nggak sah kalau bukan alhamdulillah. Ini yang pertama. Makanya tadi tuh, jadi kalau dipisah adalah 8 karena memang di dua-duanya wajib tuh alhamdulillah tersebut. Ini orang jarang lupa biasanya, kalau yang ini jangan lupa. Jarang menemukan, hampir belum pernah menemukan khatib lupa alhamdulillah, hampir belum pernah. Di tengah-tengahnya ntar banyak nih yang banyak yang lupa. Ini yang terjadi nih. Ini banyak yang terjadi. Saking hebatnya dia ngomong, saking menggebu-gebunya dia ngomong, saking memang semangatnya dia ngomong, apa rukunnya lupa. Nah, ini banyak yang terjadi, maka kita wajib tahu. Ini bukan hanya khatib, makmum wajib tahu. Kenapa? Andai dia misalkan tahu kalau khatibnya ada yang kurang rukunnya, berarti nggak sah Jumatnya, berarti belum sholat dia nggak ganti. 1000 kali haji kagak kebayar, apalagi Jumat. 1 kali Jumat ditinggalkan, kata Imam Syafi'i, dipastikan meninggalnya su'ul khatimah. Iya, jangan salah. Hati-hati nih satu. Ini harus tahu nih. Bihima. Jadi alhamdulillah pada 2 khutbah. Yang kedua, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedua membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun di 2 khutbah. Salawat ini di 2 khutbah. Di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Inilah salawat hebatnya. Jadi dalam apapun kita berdoa sehebat apapun, tanpa salawat enggak diterima. Karena di dalam doa itu ada yang namanya dinding ataupun ada hijab. Begitu di salawat kita kumandangkan, kita ucapkan, maka dibuka tuh hijab, dibuka tuh dinding. Silakan katanya mau minta apa. Itulah hebatnya salawat. Bahkan salawat di dalam rukun salat adalah rukun qauli yang wajib diucapkan. Artinya nggak boleh kasak-kusuk. Jadi nih, perhatikan. Jadi apabila khatib itu di pertama, di kedua ini salawat wajib. Di dua-duanya nih. Nih yang keduanya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam 2 khutbah, betul loh, di dalam 2 khutbah. Wa wasiyatut taqwa fihima, dan ketiga wasiat takwa di dalam 2 khutbah. Ini makanya tadi tuh di dalam 2 khutbah ada wasiat takwa minimal begini. Saya kasih contoh. Di khutbah pertama dulu, alhamdulillahi malikil hakil mubin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa qayyumatin. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Kalau nggak ada itunya nggak apa-apa, cuma katanya kayak penyakit kudis tuh. Ya, aduh. Wassalamu Muhammadan abdul rasulullah sayyidul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, selawat tuh udah 2. Alhamdulillah itu 2. Kemudian ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Tuh udah 3. Ini 3 nih wajib nih. Dan wajib bahasa Arab. Tuh udah 3 tuh tadi. Alhamdulillah, wasiat takwa sama salawat. Itu udah 3 di khutbah pertama tuh. Contoh itu aja. Ini yang khutbah yang kedua, yang ketiga salawat, pada wasiat takwa yang ketiga. Takwa fihima. Di dalam 2 khutbah juga. Kemudian apa? Wa qiraatul ayatin minal Qur'an fi ikhdahuma. Yang keempatnya yaitu membaca ayat daripada Al-Qur'an pada salah satu daripada 2 khutbah. Kalau ayat Al-Quran salah satunya aja boleh. Contohnya apa? Contohnya di yang pertama kita baca, yang keduanya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi biasanya di kedua. Apa contohnya? Ini saya kasih tahu aja di contoh yang kedua. Seperti alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman hajada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa salaman tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa fa'alu khairati wa tanibu sayi'atu. Tadi alhamdulillah udah kan? Ini wasiat takwa lagi nih. Baru innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh, apa ini? Yaitu tentang Al-Qur'an. Ini kan Al-Qur'an, innallaha. Kemudian apa lagi? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, ini pun sama. Karena ini rukun. Selawat kan ada 3 tuh. Di khutbah pertama juga 3,
Di khutbah kedua juga yang tiga ini. Apa itu? Alhamdulillah, wasiat taqwa, salawat. Di dua-duanya wajib ada. Kalau Al-Quran tadi tuh mau di pertama silakan, mau di kedua silakan. Misalkan di pertama apa? Biasanya begini. Di pertama dia baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat Al-Quran kan? Cukup kalau andai dia baca kedua aja nggak baca inallah nggak apa-apa, sah. Karena di pertama udah, paham kan nih? Udah yang pertama. Atau dia baca dua-duanya nggak jadi masalah. Yang penting ada ayat Al-Quran, salah satunya aja nggak apa-apa, dua-duanya nggak apa-apa. Ayat Al-Quran tambahan. Nah, kemudian apa? Di situ tuh punya ayat Al-Quran. Mau di pertama silakan, mau di kedua silakan, mau dua-dua khutbah pertama, khutbah kedua mau ayat Al-Quran silakan. Kalau nggak sama sekali, lagi-lagi nggak sah salatnya. Ini yang keempat. Nih ayat Al-Quran salah satu daripada dua khutbah tuh. Udah paham deh ya. Kemudian yang kelima, wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minat fil akhirati tuh. Kemudian yang kelima yang terakhir daripada rukun khutbah yaitu doa bagi orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukminat perempuan di khutbah yang akhir. Jadi sehebat apapun kita ngomong khatib, nggak ada doa Allahumma ighfir lil muslimin muslimat, nggak sah sholat Jumat kita. Nih ini makanya kita yang perhatikan dulu rukunnya. Makanya kita harus megang teks, barangkali kita lupa tentang di rukun nih. Mau ngomong silakan, mau ngomong masalah hadis, satu hadis disampaikan atau ayat Al-Quran disampaikan. Makanya apabila kata Nabi, jika engkau lihat orang itu cerdas, maka lihat pada saat khutbahnya lama apa enggak di khutbahnya gitu. Kalau khutbahnya lama enggak cerdas dia. Iya, kalau khutbahnya singkat tapi padat, cerdas dia. Gitu aja, padat dia, cerdas dia. Makanya itu tadi harus diperhatikan rukun-rukunnya. Dan juga masalah doa ini buat khatib jangan ngangkat tangan, sunahnya. Nih yang terjadi ini jangan ngangkat tangan. Ini makanya ada saudara-saudara kita yang nggak mau ngangkat tangan. Sebetulnya ini masalah khutbah Jumat. Jadi khatib tetap aja, makanya dikasih tongkat biar nggak gerak. Yang ngangkat tangan cukup makmum aja. Ya ada Allahumma ighfir lil muslimin. Sebetulnya aminnya itu bukan pada saat ini. Ya arhamar Allahumma ighfir, biasa kan amin begitu ya. Aminnya itu pada saat baca selawat udah mulai amin. Ini mah kadang-kadang Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat baru amin. Ya kan begitu. Padahal dimulai selawat contoh begini aja. Saya ulang enggak apa-apa nih ya. Enggak apa-apa, iya. Yang khutbah kedua nih. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman hajada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallaman tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alu khairati wajtanibu sayi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Fajibullahi lamadakum wasallu wasallimu ala man bi'allahu adakum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Udah mulai amin tuh. Ya, wal bati ulafai rasidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali. Amin terus. Wa baqi sahabat ajmain wa tabi'ina wa do'ana mu rahmatika ya arhamar rahimin terus. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat terus. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Ada doa yang disunatkan ketika jadi khatib. Allahumma dikatakan di situ Allahumma anfa'anal ghala wal bala wal waba wal fasa'i wal munkar wasuyufa mutalib wa wasada idal wa mihan ma jawhara min hawa ma baton min baladinal haja khasa wa min buldanil muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Kita baca doa yang lain bebas tuh. Udah selesai ibadallah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun fadhkuru alajim yadhkurukum was'aru min qablikum wa la dzikrullahi akbar. Udah selesai. Kena semua udah. Iya, udah kena semua. Itu yang penting. Jadi aminnya itu ketika udah mulai selawat. Dan jangan imamnya ngangkat begini, makruh. Buat makmum aja. Nabi larang tuh. Nabi larang. Kalau untuk
imam mengangkat begini lebih larang, jelek, makruhnya tanyi, jangan dibenci. Buat makmum aja, itu pada saat khatib Jumat doang. Kalau selainnya itu mah ya mau doa mengangkat tangan gitu, itu doang tuh. Maka saudara-saudara kita itu dia ngambil hadisnya itu, dia nggak mau ngangkat tangan karena Nabi larang, dianggapnya dia begitu. Ini harus disampaikan. Jadi sekali lagi, rukun khutbah itu kalau disingkat atau digabung ada 5. Pertama alhamdulillah, kedua adalah salawat, ketiga adalah wasiat takwa. Di dua-duanya tuh 3, jangan ini, harus 3. Keempat adalah baca Al-Quran di salah satu daripada 2 khutbah. Silakan mau di khutbah pertama, di khutbah kedua, yang penting ada Al-Qurannya. Yang ke-5-nya adalah doa untuk muslimin muslimat, doa minta ampun muslimin muslimat. Itu tuh. Jadi sekali lagi, kalau kita sholat Jumat jangan tidur. Biar kita perhatiin yang disampaikan khatib, khususnya rukunnya ada yang kurang atau enggak. Itu aja nih. Ini udah tahu ilmunya nih. Kenapa bab tentang ini nih? Karena ini bukan buat khatib doang, buat makmum juga wajib tahu. Karena andai dia lupa satu rukun yang nggak ke bawah, maka nggak sah Jumatnya. Di antaranya banyak yang lupa nih tentang wasiat takwa. Nih banyak nih. Barangkali di yang pertama dia ingat, yang kedua lupa, nggak sah. Karena dua-duanya wajib ada. Ini dipahami nih. Salawat juga, kalau salawat jarang, tapi kebanyakan memang ada juga sih. Ada juga sih. Nah inilah. Makanya tadi sekali lagi, bahwa yang namanya rukun khutbah ini bukan untuk si khutbah saja, tetapi bagi makmum pun wajib, dia harus wajib tahu nih tentang rukun khutbah. Jadi nanti tentang masih berlanjut, yaitu syurutul khutbataini asyaratun. Bermula segala syarat 2 khutbah itu 10, banyak bener. Nah, di syaratnya ada nih. Ini baru tentang rukun yang wajib nih. Rukun itu diumpamakan adalah kepala. Jadi kepala, rukun ini bicara rukun adalah kepala. Nggak ada orang hidup nggak ada kepalanya. Ini bicara rukun, makanya wajib tahu. Ya ini saja ya pengulasannya, nanti bisa diperjelasnya kalau ada pertanyaan. Tapi berkaitan tentang rukun ini, sekali lagi kalau diringkas ada 5, kalau dipisah ada 8 rukun khutbah Jumat yang wajib tahu, bukan hanya si khatib, tetapi bagi makmum pun wajib tahu. Perhatikan mulai sholat Jumat besok. Jangan kita nggak perhatiin, kita anggap udah sah aja, padahal ada satu rukun yang nggak dibawa, nggak sah semua. Perhatiin, iya perhatiin. Nah, tadi tuh saya ambil contoh cara-caranya seperti itu. Ya yang lainnya sunnah, kita kirimkan kepada sahabat sunnah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah, itu juga sunnah. Tapi kalau nggak baca itu kata Nabi kayak penyakit ini, penyakit kudis. Ya kan jelek juga ya. Kalau nggak baca itu toh asyhadu alla ilaha illallah, ya makanya selalu nih khatib yang cerdas dibawa semua. Ya ini saja, mari sama-sama kita doa. Mudah-mudahan duduk kita di tempat majelis ilmu ini Allah berikan kita kepahaman ilmu, Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya, dan Allah berikan kita kemudahan-kemudahan, baik kemudahan di dalam mencari usaha, kemudahan di dalam bekerja, kemudahan di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan aral dan rintangan, kemudahan di dalam hal ya kita dijauhkan dari penyakit wabah berencana apa saja yang lagi kayak begini nih. Ya bencana sudah banyak banget ya kita lihat. Kemudian anak-anak kita selalu diberikan kesehatan yang sempurna, yang kurang sehat semoga Allah angkat penyakitnya, dan akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin awalin wal akhirin, wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatina sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-baqi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim. Salatan tamlahu hajainallahi nura wa takunu lana wali walidina wali masihina walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allah mansur fa innaka khairun nasirin wa tahlana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wa najina wa najina minaz zalimin wal kafirin. Allahumma ahyina 'alal islam wa sunnah wa tafa'ana 'alal iman wa tabah. Allahumma jahidna fid dunya wa raghibna fil akhirah basirna bi uyubi anfusina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.